Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menyokong aplikasi rekayasa genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Indralaya akan menampilkan materi tentang aplikasi rekayasa genetik. Sebelum itu, perkenalkan, saya Karna Sabrianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya sendiri bernama Rahel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Ilmu biologi molekuler yang berkembang sangat pesat belakangan ini telah memicu manusia dalam memaksimalkan potensi bioteknologi untuk pemenuhan kebutuhan manusia, baik secara keilmuan maupun praktikal. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah pemanfaatan informasi genomik dengan menggunakan teknologi DNA. Rekayasa genetik meliputi introduksi DNA asing ke dalam organisme yang menjadi target untuk menghasilkan sifat-sifat tertentu yang diharapkan. Pemanfaatan teknologi rekayasa genetik telah diaplikasikan pada banyak bidang untuk memenuhi dan menyokong kebutuhan manusia. Pemanfaatan teknologi rekayasa genetik ini tentu tidak lepas dari adanya masalah-masalah dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang melatar belakangi pengembangan aplikasi rekayasa genetik sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasari teknik rekayasa genetik, maka aplikasi dan produk hasil rekayasa genetik juga turut berkembang dengan pesat. Dalam tulisan ini akan dijelaskan aplikasi dan produk hasil rekayasa genetik dalam bidang industri, agrikultur, dan kesehatan. Prosedur kerja. 1. Carilah dan pahami mengenai materi aplikasi rekayasa genetik. 2. Jelaskan aplikasi pada bidang kimia dan pangan, serta aplikasi pada bidang kesehatan dan pertanian. 3. Amatilah dan videokan semenarik mungkin. Aplikasi pada bidang kimia dan pangan. Bidang industri, teknologi rekayasa genetika dalam bidang industri lebih banyak diaplikasikan dalam industri farmasi untuk menciptakan banyak produk farmasi yang sebagian besar merupakan protein. Protein tertentu yang pada kondisi alaminya hanya dapat diproduksi dalam jumlah sedikit atau hanya dapat diproduksi oleh organisme tertentu, dapat dihasilkan dalam jumlah banyak dan cepat dengan cara mentransfer gen tertentu ke mikrobia seperti bakteri, virus, fungi, dan jenis sel lainnya yang dapat dikultur. Secara prinsipnya, mikrobia dimodifikasi dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menyisipkan gen tertentu yang pada awalnya tidak dimiliki mikrobia tersebut, sehingga mikrobia tersebut menjadi memiliki kemampuan untuk mensintesis protein yang dikode oleh gen asing tersebut. Cara yang kedua adalah dengan memasukkan promoter dan sekuen kontrol gen lain yang sangat aktif ke dalam DNA vektor sehingga mikrobia mampu mensintesis produk yang diinginkan dalam jumlah yang lebih banyak. Produk-produk industri farmasi yang dihasilkan melalui rekayasa genetik pada mikrobia ini antara lain hormon-hormon terapis, enzim, antibiotik, dan vaksin. Hormon dan protein terapis. Produksi hormon-hormon terapis melalui mikrobia memulai dikembangkan karena adanya berbagai masalah kesehatan, khususnya berkembangnya penyakit degeneratif, baik yang merupakan penyakit genetis maupun bukan. Salah satu penyakit yang banyak diderita masyarakat modern adalah diabetes tipe 1, yaitu penyakit di mana tubuh tidak dapat mensintesis hormon insulin dalam jumlah cukup untuk pengaturan kadar gula darah. Karena ketidakmampuan dari tubuh dalam mensintesis, maka satu-satunya cara pengobatan adalah dengan menginjeksikan sumber insulin dari luar tubuh, yaitu menggunakan insulin dari ternak seperti babi ataupun dari kadaver. Antibiotik. Produk farmasi lain yang dihasilkan melalui rekayasa genetik adalah berbagai macam antibiotik yang digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikrobia. Berbeda dengan rekayasa genetik untuk mensintesis hormon dan protein terapis yang dilakukan dengan cara menyisipkan gen tertentu yang kemudian akan diekspresikan oleh expression host.
Antibiotik memang merupakan produk sampingan dari mikrobia secara alami, namun rekayasa genetik dilakukan dengan cara menyisipkan promotek dan sekuen kontrol gen yang sangat aktif sehingga jumlah produk yang diinginkan dapat ditingkatkan. Vaksin. Produk lainnya yang dihasilkan melalui rekayasa genetik adalah vaksin. Vaksin merupakan varian atau derivat patogen tidak berbahaya yang merangsang sistem imun untuk melawan patogen tersebut. Teknik DNA rekombinan dalam produksi vaksin digunakan dalam dua cara. Cara pertama yaitu dengan mensintesis protein khusus secara alami terdapat pada permukaan patogen untuk kemudian memicu respon imunitas terhadap jenis protein tersebut. Cara kedua adalah dengan memodifikasi genom dari patogen sehingga patogenitasnya melemah dengan teknik penyambungan gen. Cara yang kedua biasanya lebih efektif karena dapat memicu respon dari sistem imun yang lebih baik. Aplikasi pada bidang pertanian dan kesehatan. Bidang pertanian, peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman dapat dilakukan dengan merekayasa bahan genetik tanaman tersebut sehingga memiliki sifat-sifat khusus yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tanaman tersebut. Berdasarkan perubahan sifat tersebut, tanaman transgenik terbagi atas 3 generasi. Generasi pertama adalah tanaman transgenik yang resisten terhadap herbisida dan serangan serangga. Generasi kedua adalah tanaman transgenik yang ditingkatkan kandungan nutrisinya. Generasi ketiga adalah tanaman transgenik yang dapat menghasilkan zat-zat biofarmakeutikal. Bidang agrikultur, pemanfaatan teknologi rekayasa genetik di bidang agrikultur bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian maupun peternakan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan manusia akan bahan makanan. Dalam bidang pertanian, mikrobia digunakan sebagai agen untuk mengklon gen dan mentransfer gen tersebut melalui vektor plasmid ke sel tumbuhan untuk menciptakan tumbuhan transgenik. Pada bidang peternakan, mikrobia digunakan sebagai expression host untuk menghasilkan hormon tertentu yang diperlukan untuk meningkatkan produksi ternak. Bidang kesehatan. Selain dalam industri farmasi, pemanfaatan teknologi rekayasa gen dalam bidang kesehatan yang dianggap paling potensial dan bermanfaat adalah terapi gen. Terapi gen merupakan penyisipan atau introduksi gen asing ke sel yang cacat untuk memperbaiki kesalahan fenotip yang ditimbulkan. Terapi gen dikembangkan sebagai jawaban atas masalah penyakit-penyakit genetis yang frekuensinya semakin meningkat. Secara prinsipnya, terapi gen terbagi atas 2 macam, yaitu terapi gen sel somatik dan terapi gen sel germinal. Terapi gen yang saat ini dikembangkan difokuskan kepada terapi gen sel somatik karena terapi gen sel germinal dianggap salah secara etik dan moral karena akan mengubah genom manusia sejak sebelum dilahirkan sehingga disebut sebagai usaha menciptakan manusia transgenik. Terapi gen sel somatik melibatkan sistem sel dewasa yang dapat ditemukan pada beberapa bagian tertentu pada organ khususnya pada sumsum tulang belakang dan darah. Tujuan dari terapi gen ini adalah untuk menggantikan fungsi dari gen tunggal yang mengalami mutasi atau kerusakan. Bidang peternakan. Selain dengan menciptakan hewan-hewan transgenik, pemanfaatan teknologi rekayasa genetik yang paling dikenal dalam bidang peternakan adalah sistem hormon pertumbuhan sapi atau BGH oleh mikrobia. Mikrobia yang digunakan untuk mensintesis BGH adalah E. coli. Ekstraksi BGH dari E. coli kemudian digunakan untuk diinjeksikan kepada sapi perah untuk meningkatkan produksi susu hingga 10%. Injeksi BGH juga terbukti dapat meningkatkan perolehan bobot dalam daging ternak. Syarat-syarat produk hasil rekayasa genetika. Kesimpulan, rekayasa genetik adalah pemanfaatan informasi genomik dengan menggunakan teknologi DNA. Rekayasa genetik meliputi introduksi DNA asing ke dalam organisme yang menjadi target utama untuk menghasilkan sifat-sifat tertentu yang diharapkan. Pemanfaatan teknologi rekayasa genetik telah diaplikasikan pada banyak bidang untuk memenuhi dan menyokong kebutuhan manusia, sehingga terdapat aplikasi dan produk hasil rekayasa genetik dalam bidang kimia, pangan, kesehatan, dan pertanian.